Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini materi yang kedua yaitu mengenai perubahan mindset ya, pola pikir. Jadi bagaimana pola pikir positif itu dapat memunculkan alternatif solusi pada kewirausahaan dalam perspektif teknik, ekonomi, dan sosial. Nih, seperti kita ketahui bahwa dalam suatu usaha itu yang namanya SDM atau sumber daya manusia itu merupakan suatu basis ya, jadi hal yang utama. Tapi tidak hanya semata-mata banyaknya SDM yang terlibat, tapi yang dipantau adalah kualitas sumber daya manusianya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa SDM dalam suatu usaha itu adalah tulang punggung ya, selain modal ya, adalah tulang punggung bagi keberlangsungan usaha. Jadi yang ditekankan di sini adalah kualitasnya, bukannya kuantitas. Nah, SDM ini menjadi komponen utama dalam keberhasilan perusahaan, pembeda antara keberhasilan perusahaan kita dan perusahaan lain, usaha kita dengan usaha yang lain. Cuma masalahnya itu ada di hal-hal berikut gitu ya. Itu satu, attitude. Attitude ini hal yang gimana ya, dibilang diajarin, dikasih dari kecil gitu ya, ditanamkan di dalam diri anak-anak itu akan tercermin ketika dia sudah dewasa. Ketika dia berada dalam lingkungan kerja, maka attitude itu merupakan etos kerja, kualitas kerjanya, tanggung jawab kerjanya, tanggung jawab dia dengan pekerjaannya. Jadi etos kerja itu merupakan komponen penting penghargaan kualitas suatu pribadi, individu ya. Bagaimana aktualisasi kepribadian kita terhadap lingkungan. Bagaimana tanggung jawab kita terhadap tugas yang dilaksanakan. Itu tercermin dari etos kerjanya. Nah, negara-negara Asia seperti Jepang, Cina, Korea, Vietnam itu memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik, salah satunya didukung oleh etos kerja yang tinggi dari rakyatnya. Ya, kita tidak bisa mungkirin ya, bukan berarti kita menjadikan bangsa sendiri gitu ya. Kita tahu kan kalau di Jepang itu kalau antrinya itu ya antri betul gitu ya. Nggak kayak kita antri tapi meleng dikit diserobot, atau nggak tahan antri marah-marah gitu ya. Di Jepang itu pelajaran pertama untuk anak-anak TK, anak-anak prasekolah itu adalah budaya antri. Ya, bukan diajari baca, bukan diajarin menulis, tapi yang diajarin terlebih dahulu adalah bagaimana dia antri. Karena dengan antri itu kita bisa mengasah disiplin, ya, kesabaran, tidak main serobot gitu ya. Nah, attitude yang baik akan mengutamakan tanggung jawab secara serius dan penting, sehingga sebagai konsekuensi dari pemenuhan kewajiban akan muncul hak dengan sendirinya. Jadi kita akan bisa minta hak kalau sudah ada kewajiban, ya sudah menjalankan kewajiban. Nah, short minded, jadi kesalahan pola pikir yang terlalu pendek. Jadi pengembangan bisnis itu adalah proses. Kita nggak bisa mau sukses di bisnis kalau aku nih maunya harusnya laku nih sold out nih, gitu ya. Harusnya sukses nih tanpa mau usaha gitu. Mau jalan cepat saja itu nggak bisa, harus ada prosesnya. Jatuh bangun seorang usahawan itu berefek positif ya bagi keberlanjutan usaha, bagi kekuatan mentalnya, bagi ketahanan karakter dari si wirausahanya. Jadi para pebisnis yang berhasil biasa usaha muda itu sebenarnya pada usia dini mereka telah fokus dan bereksperimen secara terus-menerus dalam jumlah waktu yang panjang. Jadi bukan hal yang instan. Ya, jadi akan ada tahapan jatuh bangun, tahapan gagal yang harus dilewati. Jadi kalau istilahnya itu kan, kalau kita melewati kegagalan itu adalah kita cuma mengambil jatah gagalnya aja gitu ya. Jadi kalau sudah kita ambil jatah gagal ya tinggal kita menjalani yang suksesnya. Nah, itu motivasi, kata-kata motivasi ya. Jadi untuk suatu jika kita down menghadapi suatu masalah. Nah, ini
ini adalah persentasi usia wirausahawan dilihat dari usianya ketika dia memulai usahanya, gitu ya. Nah, dari data ini dilihat bahwa 32% itu dimulai ketika mereka berusia 25 sampai 34. Kalian sekarang usianya berapa? 18? 19, Bu. 19. 18 ya. Nah, jadi memang belum masih kecil sih kalau 18 sampai 19 itu kan masuk rank 18-24 itu 12% cuma. Jadi usia-usia kalian ini hanya 12%-nya yang memulai usahanya ketika seusia kalian. Karena biasanya masih fokus untuk sekolah ya, masih fokus untuk kuliah. Nah, 32% itu dimulai 25 sampai 34. Kenapa? Karena kemungkinan dia sudah punya pola pikir yang agak lebih matang, ya sudah tidak tercemari lagi dengan pola pikir aku harus jadi pegawai negeri, aku harus kerja di perusahaan A, perusahaan B. Nah itu sudah melewati fase itu. Kemudian 31% itu di usia 35 sampai 44. Nah usia ini adalah kemungkinan usia yang sebenarnya menemukan ya, sudah menemukan jati dirinya bahwa aku nggak mau lagi bekerja sama orang gitu ya. Aku punya potensi. Nah, jadi semangat untuk memulai suatu usaha tuh tinggi di usia ini. Gitu ya. Kemudian 45 sampai 54 itu berada di 17%. Jadi pada usia ini kemungkinan orang sudah siap resign ya. Sudah menentukan sepertinya aku sudah settle, finansialku sudah settle. Aku mau mulai usaha. Kan ada memang seorang calon wirausahawan itu, pokoknya aku harus punya modal dulu nih. Ngumpulin modal. Nah, mungkin usia ini sudah cukup modalnya dari kerja di tempat mereka gitu ya. Nah, 7% itu berada di kelompok 55 sampai 64. Ini adalah persiapan pensiun. Jadi sudah mulai memikirkan, kalau saya pensiun, saya pemasukan bulanannya apa? Saya penghasilannya apa? Bagaimana ekonomi saya berputar kalau saya pensiun? Ya, terutama nih misalnya misalnya dia sudah mau pensiun tapi masih merasa energik ya, masih merasa mampu untuk bekerja. Nah, biasanya sudah memilih untuk bisnis, baik investasi ataupun memulai bisnisnya sendiri gitu ya. Nah, di atas 65 itu 1%. Wajar lah kalau sudah pengaruh umur ya. Mungkin juga kalau biasanya sih usia ini biasanya diajak-ajak gitu ya. Dia ada masih modal simpenan gitu ya. Waktu dia kerja kemudian diajak. Nah, biasanya sudah enggak terlalu money oriented lagi ya. Jadi untuk sampingan saja. Nah ini, kenapa tadi usia kalian itu sedikit, cuma 12%? Karena ini tadi, kalian ketika ditanya setelah lulus tuh mau jadi apa, biasanya bingung, ngeheng lu, ngeblank. Ya kan? Nggak langsung jawab. Kalau anak SD benar, ditanya, Bu. oh iya bener lah, ibu kan dosen bener pasti. Jadi kalau anak ibu ditanya mau jadi apa, mulai jadi dokter, jadi insinyur, spontan keluar. Tapi kalau kalian setelah lulus nih mau jadi apa? Mikir ya, umur sudah sekian gitu ya, masih bingung mau arah hidup mau kemana gitu, nggak tahu. Pokoknya Bu tamat Poltek sudah gitu ya, dapat AMD sudah alhamdulillah gitu ya. Nggak muluk-muluk Bu. Wah, gitu kan. Yang penting Bu, ngelesnya kan suka gitu. Jalani aja lah Bu. Gitu kan. Nanti aja lihat nanti. Nanti kalau ada penerimaan pegawai misalnya semen, PLN ikut Bu gitu. Nah, itu biasanya jawaban mahasiswa ibu alumni dulu sebelum itu ya. Seperti itu. Gitu. Setelah lulus mau jadi apa? Nah, ini pertanyaan pada diri sendiri. Silakan jawab lah ya. Ibu nggak mungkin tanya satu-satu. Nih, kita sekolah ini ya, berapa tahun? 18 tahun. TK, kalau TK ya. Entah TK-nya TKA, TKB. Setahun-tahun tuh sudah. SD 6 tahun. Belum yang tidak naiknya. Ya, naik semua enggak? SD? Naik semua lah ya. Nah, kan ya tiba-tiba ketinggalan kereta ya.
kuliah 3 tahun. Itu berapa? 18 tahunan kuliah. Sekolah gitu ya. Tapi tetap nggak bisa jawab. Mau jadi apa saya ke depan? Mau jadi apa saya nantinya? Gitu ya. Nih, kenapa nggak bisa jawab? Karena nggak tahu. Nggak merasa. Benar nggak yang sudah saya lakukan ini betul? Dan tidak menjalani apa yang diinginkan. Cuma ikut-ikut aja. Memilih jurusan elektronika, ikut-ikutan. Lihat tetangga kayaknya sukses, lihat kakaknya teman kayak sukses, lihat om kayak sukses, lihat tante kayaknya sukses dari elektro gitu, dari elektronika. Mau coba dulu gitu. Ya kan kalian itu kan terpakunya kalau elektro itu pasti kerjanya di PLN, semen, tel, pusri gitu-gitu kan. Money oriented pandangannya ke situ sudah. Hanya mau jadi pegawai BUMN itu aja. Nggak mau yang lebih kayaknya. Jadi ini survei ini betul ya, Ibu tanya ke kakak tingkatnya dulu. Jadi banyak mahasiswa tuh merasa salah jurusan. Setelah biasanya semester 3 tahunnya tuh ngehnya tuh. Kalian semester berapa? 3, Bu. Nah, 3, Bu. Iya, ini masa-masa kalian tuh ngambang. Lanjut nggak ya kuliah ini di sini di elektronik? Kayaknya berat nian, dosennya killer-killer, tugasnya banyak. Kadang dosen cuma ngasih materi, tidak jelas kepening pala dari mana ini dari mau. Kayaknya enak kuliah di situ ya, kayak mulai banding-bandingan. Nyesel aku kuliah di sini ini mulai kan. Jadi mulai nih bimbang terombang-ambing nih. Itu sebagian. Sisanya justru nggak tahu kalau dia salah jurusan. Kalau di sungai itu nak nganyut deh, ngikutin arus ya. Kalau arus ke kanan dia ke kanan, arus terus ke kiri dia ke kiri. Santai hidupnya, tapi nggak jelas. Ya, dia nggak tahu dia salah jurusan karena tidak tahu jurusan yang dia mau. Pokoknya keren aja kayaknya elektro tuh. Ya, dan cewek kayaknya enak nih kuliah di elektro, banyak cowoknya. Nah, kan sudah lain kan niatnya. Ayo, mulai dari sekarang Ibu minta perbaharui niat masing-masing. Ya, kan semua pekerjaan, semua kegiatan itu kan dimulai dari niat. Bagusin dulu niatnya. Jadi kalau yang sekarang merasa kayaknya beban banget kuliah tuh, males-malesan, terus itu kayaknya nilainya kok kecil terus, nggak ngerti apa yang dibilangin dosen, kelas sama dosen, kelas sama teman, coba deh perbaharui dulu niatnya. Ya, banyak-banyak istighfar. Bener nggak ya aku nih kuliah di sini ya? Bener nggak ya? Gitu ya. Mau jadi apa kalau setelah tamat gitu? Mau dapat ilmu yang seperti apa? Gitu ya. Jadi ini dulu lah self healing dulu ya. Benerin dulu hatinya supaya enak jalan. Kalau kita kan kalau muslim ya, kalau kita menghafal ayat Al-Qur'an itu kan kita diwajibkan untuk istighfar, sholawat. Biar apa? Biar gampang ngapalnya. Ya, biar gampang ngapal, walaupun satu ayat pun kalau Allah nggak menghendaki ya nggak apa hafal kita. Tapi kalau kita niatnya bagus, kemudian caranya bagus, insya Allah cepat hafalnya. Nah, sama seperti kuliah gitu. Kalau niat kita bagus, kemudian betul, dijalani dengan betul, insya Allah lancar. Nah, nggak ada dosen itu yang mau menghambat mahasiswanya. Kalau ada yang selesai 2 tahun, silakan. Nah, kalau ada. Nggak bisa ya, karena kita sistem kuliahnya paket ya. Nggak bisa dulu-duluan ngerjain laporan akhir boleh gitu, silakan cari data sendiri dulu. Nih. Mengapa merasa salah jurusan gitu ya? Itu karena apa? Itu tadi nggak ngeh ya, persiapannya kurang. Ngisi blanko ujian itu kan last minute time, saat-saat terakhir. Lihat kanan kiri, kau mana? Kuliah di mana? Elektro ini ya, ikut isi. Sok-sokan tenang ya, pura-pura tenang. Tiba-tiba bingung di semester akhirnya.
akhirnya bingung di semester akhirnya. Ya, nggak tahu mau ngapain, sudah stres duluan. Mau ditanya mau ambil topik apa laporan akhirnya, bingung Bu, belum ada gambaran. Ya, belum ada gambaran, sudah kuliah selama 5 semester ya. Jadi untuk LA itu kan semester kelima itu sudah dilewati. Kalian D3 berarti semester ke-6 sudah buat laporan akhir. Karena ini tadi kita ini biasanya kalau bahasa Palembang itu basingan beda ya. Kuliah asal kuliah, kerja asal kerja. Buat PR itu ya asal buat PR aja. Nggak dipahami maksudnya apa nih guru nih ngasih PR ini, tujuannya apa. Jadi sekedar menggugurkan kewajiban sosial. Selesai aja gitu ya. Nggak ada benefit untuk kepribadi kita. Nah ini tidak menyalahkannya juga karena campur tangan pola pendidikan juga ya, pola pendidikan di Indonesia juga bukan ibu nggak mau ngomongin yang nggak bagus, tapi ya kita ini kan serbanya wajib, jadi seolah-olah tidak diberikan pilihan. Jadi yang kita jalani ini ya seolah-olah paksaan. Sekolah wajib. Sekolah wajib 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun wajib. Belajar wajib. Kuliah juga wajib. Ya. Wajib. Jadi kesannya itu pemaksaan. Padahal sebenarnya belajar sekolah itu bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Bentar ya. Kebutuhan, karena kita perlu modal, tanda petik, perlu modal untuk berkarya di masyarakat, perlu modal untuk berkontribusi bagi masyarakat. Kalau kita nggak belajar, gimana kita berguna bagi orang, gimana kita bermanfaat bagi masyarakat. Nah, belajar itu bisa di mana aja, formal, non formal, ya. Satu lagi, karena kita tidak bisa tahu potensi kita tuh apa, kelebihan kita apa. Ya. Kita ngomongin orang itu hebat nian ya. Dia bisa A, dia bisa B. Ya, kita juga bisa sebenarnya kalau kita menggali potensi kita tuh apa. Potensi itu korelasinya dengan mimpi. Kita jangan hidup dengan mimpi, tapi kita boleh bermimpi. Ya, untuk memotivasi pastinya. Jadi tidak jarang kita ini melek huruf A, B, C, D tahu, tapi kita nggak tahu diri kita sendiri seperti apa. Ya, kita kenal baik orang lain, tapi kita nggak tahu diri kita. Potensi kita apa? Bu, aku nih senang Bu ngoceh, ngomong, ngobrol. Berarti potensinya apa? Lari ke situ. Aku Bu, kalau misalnya nawar ke barang pasti laku. Nah, potensinya apa? Dalemin, perkuat. Gitu. Padahal nggak jualan Bu, tapi kalau misalnya aku ngomong apa sih kawan tuh nih Bu mau beli ini. Nah, itu potensi. Ya. Jadi memang sekarang sih bukan untuk menyalahkan atau ya, juga bukan merasa sudah terlambat Bu, lah umur segini gitu ya, mau ngomong apa lagi ya, nggak ada kata terlambat gitu ya, silakan lagi buat coretan. Kalau ibu sih buat coretan, kelebihan saya apa, kekurangan saya apa, maunya saya apa. Jadi tahu, pemetaan tuh tahu, pemetaan untuk diri sendiri tahu, tinggal kita mau nggak mengembangkannya gitu ya. Nah ini teoritis ya. Silakan dibaca bahwa karakter yang dimiliki oleh usahawan itu merupakan hasil perpaduan antara berbagai aspek. Potensi diri dengan lingkungan, kemudian terwujud dalam aktualisasi diri yang tadi ya, etos kerja, attitude tadi, itu mempengaruhi kompleksivitas kesuksesan pribadi.
Nih. Jadi berdasarkan pertanyaan tadi, pedoman tadi. Jadi self questionnya apa? Siapa saya? Who am I gitu ya? Bukan film, bukan nama film si Jackie Chan ya. Who am I? Nih. Ini untuk di lingkungan keluarga, ya. Tahu dong kapan dilahirkan, di mana lahirnya gitu ya. Siapa nama lengkap, makna nama lengkap apa, gitu tahu. Dini, dikasih nama Dini itu apa? Pernah nanya nggak Din sama orang tuanya Din? Kenapa dikasih nama Dini? Nggak pernah ya? Ya, pernah Bu. Apa? Kalau secara agamaku, tapi kalau tanya mama itu karena lahir jam 1.15 malam. Oh, gitu ya. Iya, Menarik. harus tahu. Itu kan ini kita kan identitas ya. Kita dikasih nama sama orang tua, tanya dong kenapa namanya ini? Kenapa enggak nama saya ini dulu Bu? Kenapa enggak nama saya Michael Bu gitu ya? Johnny gitu kan? Kebarat-baratan. Pasti alasannya ada orang tua. Enggak mungkin kan ngasih nama tuh enggak sengaja nak. Waktu kau lahir tuh tiba-tiba ada nama tuh melayang-melayang. Enggak mungkin lah. Pasti sudah dipikirkan oleh orang tuanya ini. Karena nama adalah doa ya. Kemudian siapa ayah, siapa ibu, pekerjaan masing-masing, aku dilahirkan anak berapa, pengalaman apa dari keluarga dan pengasuhan, gitu-gitu ya. Hal apa yang disukai dari pekerjaan. Karena biasanya itu tadi, kita nih nurut orang tua misalnya. Biasanya orang tuanya suka A, kita suka B juga, gitu ya. Orang tuanya suka jualan ya biasanya anaknya juga suka jualan karena terikut di lingkungan ya. Nah ini untuk yang di luar rumah, yang pendidikan seperti itu ya. Ingat nggak dulu sekolahnya di mana, guru-gurunya masih ingat nggak? Gitu. Kalian ini jangan-jangan dosen semester 1 udah lupa. Jadi semester 6 sudah lupa semua dosen-dosennya. Kecuali pembimbing biasanya ingat. Nah ini mencanangkah belum lah ya, belum sampai ke sini. Apalagi ini belum? Atau ada yang sudah? Ada yang sudah? Nah, kalau ada yang sudah, coba tunjukkan dulu pasangannya di sini. Siapa tahu kan sudah. Belum Bu, masih kecil lah. Siapa bilang masih kecil? Udah tua kalian tuh. Apri Bu. Kenapa Apri? Sudah berapa Apri? Ada pasangannya Bu, Apri Bu. Ini pasangan halal maksudnya, bukan pasangan halal saudara. Iya, pasangan halal. Nah ini teoritis lagi ya, karakter seorang wirausaha menurut Pak Suryana ini dia bilang harus percaya diri, berani mengambil resiko gitu ya, mampu belajar dari kegagalan, toleran dan lain-lain gitu-gitu. Nah ini yang penting menurut dia, kreatif inovatif. Jadi kalau stuck usaha tuh nggak langsung patah arang, dicari, dievaluasi kenapa gagal gitu ya. Kemudian kalau sudah sukses pun nggak boleh anteng-anteng aja, nggak boleh diem aja sudah sukses tinggal jalan aja gitu ya. Mantau nggak, harus menemukan inovatif lainnya, hal-hal yang kreatif lainnya, penemuan baru lainnya untuk keberlangsungan usaha itu sendiri. Karena kita nggak bisa menjamin konsumen kita tuh loyal sama kita. Kita tidak bisa menjamin produk kita tuh diperlukan sepanjang masa oleh si konsumen. Ya, kita punya usaha roti, produknya cuma 2 macam, roti tawar sama roti coklat, itu aja. Kan bosan orang ya. Orang kan akhirnya milih yang bervariatif jualannya. Oh sudah roti, kembangkan lagi potensinya. Aku mau buat kue deh, kue misalnya kue atau untuk ulang tahun, ya, birthday cake atau wedding cake. Nah itu kan peningkatan. Nah, sudah selesai buat itu, udah laku keras misalnya, atau enggak laku, batik lagi cara yang lain. Oh tadi roti, kita buat apa lagi, snack misalnya yang tradisional, seperti itu. Kembangkan lagi usahanya, karena kita nih
namanya menjaring konsumen tuh nak ya, dengan cara apa aja. Kalau jaring tuh ke sini, jaringnya ke sini, jaringnya ya, ngambil konsumen itu. Nah, kepemimpinan ini wajib. Karena kita nih nggak bisa kalau nggak punya jiwa kepemimpinan. Kita nih bisa-bisa diakalin pegawai, tanda petik. Ya. Jadi kalau kita tidak punya kepemimpinan yang kuat, ya, kepribadian yang bagus, kita tuh nggak dianggap sama orang. Gitu. Tapi bukan berarti kita tuh jadi otoriter sama karyawan, enggak. Tetap kooperatif, tetap tahu batasan mana profesionalitas. Ya. Selesai. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Saya Bu, mau nanya Bu, Novel Anugrah Bu. Boleh. Ya Bu, sebelumnya terima kasih untuk waktunya telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya Bu. Jadi gini Bu, saya mau bertanya. Ada sebuah contoh ini Bu, kayak dari referensi teman-teman Bu. Jadi gini Bu, contohnya itu punya usaha kafe Bu. Di saat kondisi seperti ini Bu, dan kafe ini dalam kondisi keuangan turun, ya, tidak menutup gaji karyawan. Jadi kan itu gimana ya Bu? Menurut Ibu, apa yang harus dilakukan si A lebih baik gitu Bu? Terima kasih sebelumnya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa dia usahanya sepi sekarang ya? Sepi, terus tuh dia harus ngurangin gaji karyawannya. Memang ya nggak bisa menutupi kalau lagi pandemi ini semua sektor itu terdampak, ya. Tidak hanya usaha yang besar, usaha kecil, apalagi yang modalnya tidak kuat, ya. Jadi memang harus mengambil langkah-langkah ekstrim. Langkah pengurangan gaji, pengurangan karyawan itu adalah langkah terakhir bagi seorang usahawan. Karena itu merupakan kesedihan ya. Kalau Ibu ya, kesedihan yang mendalam dalam suatu usaha itu kalau harus ngurangin gaji, kalau harus ngurangin jumlah karyawan. Jadi memberhentikan karyawan. Halo, terkeluar. Halo. Ya, Bu lanjutkan. Ya. Jadi kita memang dituntut kreatif. Kreatif bukan saja untuk mencari produk-produk, tapi kreatif juga bagaimana menghidupkan usaha kita. Apa aja dilakukan? Kalau dari tadi misalnya contohnya nih ya, contoh misalnya dia jualan ayam, misalnya ayam potong misalnya. Kurang laku nih karena pandemi, orang susah beli ayam, apalagi mahal harganya. Ya ayam potongnya. Dia banting setir dong, harus cari inovatif. Ayam diolah, dimasak, ya. Dijadiin frozen. Itu satu sudah dimasak ya. Jadiin ayam fresh, dibumbu atau di apa gitu. Jadi orang sekarang kan kecenderungan kalau beli kan pakai online sudah sekarang. Ibu-ibu ya, terutama ibu ya, kalau lagi ngajar gini jam 11, gimana mau masak coba? Alternatifnya iya, ibu beli online, tapi bukan juga yang asal. Jadi kita tahu yang buat itu sudah familiar, cara masaknya juga sudah betul. Nah itu nanti hubungannya ke brand sama ke personality ya, brand, personal branding kita. Nanti kita belajar itu. Sekarang bagaimana kita menyiasati pandemi ini. Pengeluaran tetap jalan, pemasukan pun harus tetap jalan. Pemasukan pun harus tetap ada. Tadi yang kita jualan ayam tok gitu ya, ayam hidup atau ayam potong aja, harusnya ditambah lagi nilai usahanya, ditangkatkan lagi value-nya. Kita jadiin ayam itu dimasak, dibumbui sedemikian rupa. Jadi kita jualan lauk-lauk ayamnya sudah siap goreng. Contoh yang paling banyak itu sekarang adalah lele. Jadi lele sudah dibumbuin gitu ya, di packing sedemikian rupa gitu ya.
dijual. Jadi konsumen itu tinggal beli, tinggal goreng gitu. Nggak lagi bersih-bersihin lele ya. Kayak Ibu sangat terbantu dengan orang jualan seperti itu. Tinggal goreng. Kemudian kurang lagi menarik. Atau memang produksinya banyak, takut nih harus rusak barangnya. Jadi frozen food. Atau kalau punya kreasi lagi, misal ya, dijadiin ini lelenya, dibuat nugget. Sudah nambah tuh, variasi nambah, nilai produknya juga bertambah. Jadi lelenya biar menarik apa? Dibuat konsepnya lele yang sehat, misalnya ditambah sayuran, warna-warni, seperti itu. Jadi memang kita harus putar otak ya, untuk bagaimana sih supaya konsumen tuh nggak lari gitu. Seperti itu. Misal kita perbaiki marketingnya, misal kalau produknya sudah bagus, perbaiki marketingnya. Kalau dulu kita jualan stuck di suatu tempat, sekarang kita jemput bola, kita datangin konsumennya. Ya, jualan misalnya di kantor-kantor, biasanya kan ibu-ibu yang pekerja itu kan biasanya siang pulang, jam 11 dia pulang untuk misalnya masak atau gimana, atau dia sore dia pulangnya untuk malamnya dia masak. Kita jual itu ya, siap diolah di rumah. Jadi fresh, karena sekarang kalau beli yang frozen sudah diolah itu kan agak riskan ya. Orang mengira itu banyak pengawetnya atau apa. Tapi kalau kita bantu konsumen dengan memudahkan dia memasak seperti itu, ibu-ibu seperti itu, senang sekali. Seperti itu Noval. Kalau ibu ya, kalau ibu untuk menyiasatinya seperti itu. Jadi dihindari kalau ibu misalnya, Bu modal nggak ada Bu, mau pinjem tambah, nah, jangan dulu kita pinjem, karena berhutang itu adalah kalau ibu saya menjerumuskan satu kaki ke masalah itu kalau hutang, terutama kalau yang hutang ke itu ya, ke bank atau apa ya. Tapi bukannya nggak boleh, silakan aja. Seperti itu. Ada lagi? Sebelumnya terima kasih Bu. Sama-sama. Saya mau tanya Bu. Boleh. Siapa? Apa Dini? Misalnya kita sudah punya usaha, Ya. terus kita mau saya gitu Bu, maksudnya mau mulai mengumpulkan modal, menambah modal, terus usaha itu mau dikembangin lagi dan mau cari apa ya, partner, maksudnya kaki-kaki ataupun cabang-cabang, jadi kita gimana Bu ya, partner, pokoknya kita punya Memperbanyak networking maksudnya deh ya. Gitu ya Bu. Nah tapi Bu, yang jadi kendalanya itu, misalnya kita mau buka usaha, misalnya tabung gas gitu ya Bu ya. Nah kadang kita tuh dipersulit kayak itu Bu untuk mencari pasokan, gimana ya, untuk ngebeli pasokan itu. Gimana sih Bu cara kita, misalkan kita udah dapet channel sama orang itu, terus apakah gimana sih Bu ya, supaya kita tuh selalu, oh ya, saya gimana ya jelasnya, misalnya saya mau jualan, terus saya mau beli produk dia gitu Bu, tapi kadang kalau selama penjual itu kayak pilih-pilih Bu. Oh, jadi ini untuk pemasok ya? Ya gitu Bu. Nah, Bu, supaya networking dalam suatu usaha itu tetap bagus dan bisa berjalan dengan lancar. Yang jelas kalau untuk partner ya, partner kerja itu harus ada hitam di atas putih. Ya kita betul-betulan gitu ya, buat perjanjian, Bo, kamu sebagai pemasok saya kewajibannya ini. Saya beli dengan harga sekian. Jadi ada keterikatan satu sama lain. Jadi nggak lari dia dari kita gitu ya. Misal Dini punya usaha ayam bakar, otomatis perlu dong pasokan ayam ya.
ayam potongnya ya. Nah, itu harus diikat yang suppliernya itu, supplier ayamnya. Jika misalnya Bang, aku pokoknya tiap hari perlu 20 ekor ayam, anterin yang seger-seger. Nah, dia juga harus punya kepastian bahwa dia ini akan continue memakai produknya, tidak berlari ke lain hati gitu ya. Jadi harus ada trust juga, antar partner tuh harus ada trust, kepercayaan. Saya beli di Anda jual ke saya dengan harga sekian, saya mau kualitasnya gini. Oke katanya, harganya sekian. Ya berarti sudah ada trust ya. Walaupun misalnya di luar itu lebih murah, misal ya, lebih murah 1.000, 2.000, kita tetap ke dia. Tapi catatannya bahwa kapanpun kita perlu dia bisa datang. Nah, atau dia sediakan produk yang bagus ya, segar ayamnya atau sudah dibersihkan. Jadi kita tinggal ngolahnya sedikit lagi. Seperti itu. Jadi cari-cari aja lah untuk mengikatnya itu apa. Ya. Terima kasih, Bu. Ya. Kalau agennya ganteng, kaya, ikat aja dengan halal, Din. Dan bujangan harus ya, jangan suami orang. Iya kan, kita perlu ayam, dia jualan ayam, dia single. Sudah Din. Kerjasama seumur hidup bilang, kontrak seumur hidup. Lain ceritanya nanti, Bu, jadinya. Oh gitu ya. Iya.